Tugas sejarah presentasi Kesultanan Islam 10 MIPA 6. Nama anggota 16. Frendis Ayu Marendika Hakim 18. Intan Divya Nur Khotimah 27. Puji Rahayu Lestari 31. Sherly Anindya Putri. Kerajaan Gua Talo. Lokasi Gua, juga dieja Goa, merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Proses agama Islam masuk. Pada penghujung abad ke-16, datanglah utusan dari kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan agama Islam ke Sulawesi Selatan, yaitu Dato Khatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan Dato Ribandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama dua sahabatnya, yaitu Dato Ripatimang dan Dato Ritiro, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan adalah Raja Talo. Seperti yang diketahui, Raja Talo merangkap juga Mangkubumi Kerajaan Goa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoya. Karaeng Matoya sendiri orang yang mengajak keponakannya, Satu Manggagani Daeng Manrabia, ini memeluk agama Islam. Daeng Manrabia ini adalah Raja Gua Talo ke-14. Setelah masuk Islam bersama Sultan Alauddin, ia memerintah kerajaan Gua Talo tahun 1593 sampai 1639. Setelah kedua raja tersebut memeluk agama Islam, kerajaan Gua Talo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim, Islam pun ditasbihkan menjadi agama resmi kerajaan tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi kerajaan taklukan Goa pun menjadi memeluk Islam. Sementara kerajaan yang tidak mau memeluk Islam dianggap tak mematuhi pesan Sultan Alauddin yang juga kakek dari Sultan Hasanuddin. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Gua Talo sebelumnya adalah raja-raja yang memimpin adalah menggunakan sistem pemerintahan ganda. Sistem pemerintahan ganda yang dimaksud dalam kerajaan Makassar atau nama lain kerajaan Gua Talo ini adalah dengan mengangkat raja berasal dari Gua Talo dan perdana menterinya berasal dari kerajaan Talo. Sistem pemerintahan berbasis Islam pun juga menghiasi masa perjalanan kerajaan Gua Talo, di mana sistem kerajaan ini disesuaikan dengan syariat agama Islam. Hal ini sangat mendukung dengan khusyuknya rakyat Gua Talo dalam memeluk Islam. Kehidupan sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangandakang. Masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri lapisan atas yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya disebut anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka. Dan masyarakat bawah yaitu hamba sahaya disebut dengan golongan atta. Kehidupan ekonomi. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya, yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur dengan hukum niaga. Dengan adanya hukum niaga,
maka perdagangan di Makassar teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh perdagangan faktor, yaitu 1. Letak yang strategis, 2. Mempunyai pelabuhan yang baik, dan 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Akhir kerajaan. Sepeninggalan Sultan Hasanuddin, Makassar dipimpin putranya yang bernama Mapasomba. Sama seperti ayahnya. Sultan ini menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan di Makassar. Mapasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras kepala dan tak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa atas Kesultanan di Makassar. Peninggalan Benteng Fort Rotterdam, Batu Palatikang, Masjid Katangga, Istana Bala Lampoa, Benteng Sumba Apu, Kompleks Makam Katangga, Masjid Cungaya atau Babul Firdaus, Masjid Jami Nurul Mukminin, Makam Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Kerajaan Wajo. Lokasi. Wajo juga dieja dengan Wajo, Wajuk, atau Wajuk. Merupakan sebuah kerajaan efektif bersuku Bugis yang berkembang di sisi timur semenanjung Sulawesi Selatan. Wajo didirikan pada abad ke-15 Masehi dan mencapai puncaknya pada abad ke-18. Ketika kerajaan ini menjadi hegemon selama beberapa waktu di Sulawesi Selatan yang menggantikan Brunei. Proses agama Islam masuk. Tosora adalah wilayah masuknya Islam di kerajaan Wajo pada abad ke-17. Islam resmi sebagai agama kerajaan Wajo ketika Arung Matoa Wajo 12 Lasangkuru Patua Mulajaji memeluk agama Islam pada tahun 1610 dengan gelar Sultan Abdurrahman. Memasuki abad ke-19, agama Islam semakin kuat mengakar di Wajo. Arung Matua Lamalanggeng yang menjabat 1795 sampai 1817 memerintah agar para pemimpin di pelosok memperbaiki masjid dan surau di daerah masing-masing, serta meramaikannya dengan kajian-kajian Al-Quran dan pembacaan berjanji tiap malam Jumat. Di bawah pengaruh ulama yang terinspirasi gerakan pembaruan Islam di Arab Saudi, Lamengmang atau Lamamang To Ampadeng menjabat 1821 sampai 1825 memerangi adat-adat yang dianggap takhayul, menghancurkan tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat pra-Islam, dan berusaha untuk menerapkan syariat Islam dengan tegas. Walaupun usaha ini tidak bertahan lama karena penentangan dari rakyatnya. Sistem pemerintahan. Pemerintah Wajo mengadopsi sistem modern. Wajo dibagi 4 distrik kecamatan, yaitu Majalaweng, Sabraparu, Tatkala, dan Pitauma. Pemimpin tertinggi Wajo dipilih melalui musyawarah dan perwakilan dari daerah-daerah bawahnya. Bersama dengan 6 orang pejabat tinggi lainnya, ia bertugas mengurus pemerintah sehari-hari di Wajo. Dewan tertinggi ini masih disokong oleh 33 orang pejabat dari 3 wilayah utama Wajo, yang mencangkup banyak daerah-daerah bawahan dan pengusaha dan adat masing-masing. Jabatan-jabatan pemerintahan ini biasanya dipegang oleh kalangan ningrat. Selain mereka, terdapat pula golongan orang merdeka
dan budak dengan hak-hak yang lebih sedikit. Sebagaimana banyak negara Bugis lainnya, Wajo merupakan sebuah konfederasi yang terdiri dari gabungan komunitas-komunitas politis dan teritorial lebih kecil yang disebut sebagai Wanua. Setiap komunitas kecil ini memiliki otonomi yang lumayan besar, dengan pemimpin secara hukum dan adat sendiri-sendiri. Pemimpin tertinggi Wajo disebut dengan gelar Arung Matoa. Seorang Arung Matoa dipilih di antara kalangan darah putih atau ningrat. Struktur pemerintahan tiap daerah di Wajo berbeda-beda, tetapi secara garis besar polanya tidak berbeda jauh dengan pemerintahan pusat. Kehidupan sosial budaya. Perkembangan sosial budaya masyarakat Wajo dipusatkan di ibu kota kerajaan, yaitu Tosora. Kehidupan sosial budaya kerajaan Wajo berkaitan erat dengan perkembangan Islam. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan banyaknya peninggalan bangunan bercorak Islam seperti Masjid Tosora, musola, gadong atau gedung bunga, dan makam-makam Islam kuno. Bangunan-bangunan tersebut didata sesuai pola tata kota yang berkembang secara umum pada masa kerajaan Islam. Kota berpusat di alun-alun, sementara itu di sekitarnya terdapat bangunan masjid, istana, dan fasilitas lain yang dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman. Kedua tokoh tersebut memberikan pelajaran agama Islam dan kalam fikih kepada rakyat dan Raja Wajo. Kehidupan ekonomi. Keadaan ekonomi kerajaan Wajo dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Oleh karena masyarakat kerajaan Wajo tersebar di wilayah pesisir dan dataran yang rendah subur. Sebagian besar masyarakat Wajo hidup sebagai nelayan dan petani. Mata pencarian lain masyarakat Wajo adalah pedagang. Pedagang di kerajaan Wajo berkembang pesat karena memiliki hasil bumi yang dicari oleh banyak pedagang barat. Hasil bumi tersebut adalah cengkeh. Selain itu, masyarakat kerajaan Wajo dikenal sebagai pengelola kain sutra yang berkualitas. Hingga saat ini, daerah Wajo mendapatkan julukan Kota Sutra. Kehidupan ekonomi kerajaan tersebut yang paling menonjol mungkin pada masa pemerintahan La Salewangi Tutentreun Arung Matoa ke-30, di mana koperasi bentuk untuk melakukan pembelian persenjataan yang digunakan untuk pelatihan penggunaan senjata untuk keperluan perang saat itu. Akhir kerajaan. Keruntuhan kerajaan Wajo awalnya disebabkan oleh keterlibatan secara tidak langsung dengan Rumpana Bone, dan saat itu pun Belanda yang mengeluarkan politik pasifikasi, yaitu semua kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan tunduk penuh kepada Belanda. Kekalahan Bone juga menyebabkan kerajaan Wajo harus membayar denda dan kompeni. Wajo yang saat itu di bawah pemimpinan Republik Indonesia Serikat menjadi swapraja pada tahun 1945 sampai 1949. Namun setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar, semua swapraja berubah menjadi kabupaten. Peninggalannya berupa Masjid Talo, Makam Syekh Al-Habib Al-Husain, Musola Tua Menge, Gedonge atau yang disebut dengan Gedung Meseo, Makam La Tempere, Paungri Magelatung, Makam La Madalungkeng, Makam BC Idalatika, Makam La Tente Riau Tosenge, Sawarjo Magelangga. Terima kasih.